Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Johan SP Official. Pada kesempatan ini kita akan membahas parts of speech yang bagiannya adalah nouns atau kata benda. Nouns di sini ada dua yang nanti kita bahas, adalah singular and plural. Nouns singular itu adalah nouns kata benda tunggal. Kalau nouns plural itu adalah kata benda jamak. Oke, kita lanjut guys. In this lesson, we will learn about a component. The first component is what is a noun, and then component 2 noun examples, and component 3 plural noun rules. Oke, the first one yang pertama adalah noun definition atau pengertian kata benda. A noun is a word that names something, such as a person, place, thing, or idea. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah kata benda adalah sebuah kata yang menamai sesuatu, seperti seseorang, tempat, suatu benda, atau ide. Ya, jadi ini tentang nama. Nama ini tidak hanya orang, ya, sesuatu ini yang punya nama, tidak hanya orang, tempat, benda, bahkan ide juga bisa dimasukkan dalam noun. Oke, noun example, contoh-contoh kata benda. Untuk person ada berada ini adalah saudara laki-laki, lawyer yaitu pengacara, classmate itu teman satu kelas, place ini nama orang ya. Kemudian ada place tempat, contohnya Spain kota Spanyol, city kota, bedroom kamar tidur, kemudian ada school sekolah. Kemudian ada nouns animal, contohnya adalah dog anjing, monkey monyet, cat kucing, bird burung, thing kemudian ini ada benda, contohnya adalah pensil, bag, tas, cellphone, telepon, car, mobil. Kemudian yang terakhir contoh dari nouns idea, contohnya adalah yang pertama justice, itu keadilan ya. Kemudian freedom, kebebasan, kemudian love, cinta. Oke, kita lanjut. Proper versus common nouns, kata benda khusus dengan kata benda umum. A proper noun is a specific name of a person, place, or thing, and is always capitalized. Maknanya ini adalah kata benda khusus adalah nama khusus dari seseorang, tempat, atau benda, dan ini selalu kapital ya, atau huruf di awalnya itu adalah besar. Contoh England, E-nya ini besar. Kelly nama orang ini adalah K-nya besar. The Sun, T-nya besar, S-nya besar. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau a common noun, kata-kata benda yang umum, is the unique name of an item and is not capitalized. Itu maknanya adalah kata-kata benda umum itu adalah kata nama umum dari sebuah item dan ini tidak kapital unless it's at the beginning of a sentence or in a title, kecuali jika ada di awal kalimat, di awal sebuah kalimat atau dalam sebuah judul. Example, contoh pensil, A4, bright ya. Pensil ini kan umum ya, kan ada pensil khusus, pensil warna atau pensil biasa. A4 ini ya sungai secara umum. Kalau bike ini sepeda kan jenisnya banyak, seperti itu teman-teman. Next, singular versus plural noun, kata benda tunggal dengan kata benda jamak. When you are talking about one thing, a singular noun is used. Ketika kita membahas tentang satu benda, maka yang digunakan adalah kata benda tunggal. Example, pensil, sebuah pensil.
tree, pohon, bike, sepeda. When you are talking about more than one thing, a plural noun is used. Ketika kamu membahas tentang lebih dari satu benda, maka yang digunakan adalah kata benda jamak. Contoh, pensil, ada S-nya, ini menunjukkan lebih dari satu pensil. Trees, pohon-pohon, bike, sepeda-sepeda. Oke, di sini ada aturan untuk plural noun, ya, judulnya plural noun rules. Let's look at how to change a singular noun into a plural noun. Ayo kita lihat bagaimana mengubah kata benda tunggal menjadi kata benda jamak. Oke, aturan yang pertama, rule number 1, to make regular nouns plural, add s to the end. Untuk membuat kata benda jamak yang beraturan, kita tinggal menambahkan s di akhir kata itu. For example, one camera, satu kamera. Nah, kalau dua kamera menjadi two cameras, ada s-nya. Dua kamera. One cup, ini adalah satu gelas, ya, satu cangkir. Kalau tiga cangkir, three cups, ada s-nya di belakang. Kemudian untuk rule number 2, atau yang kedua, if the singular noun ends in s, ss, sh, ch, x, or z, add es to the end to make it plural. Jika kata benda tunggalnya itu berakhir dengan huruf s, ss, sh, ch, x, atau z, tambahkan es di akhir untuk membuat menjadi jamak. Contoh, one box. Box ini akhirnya adalah x, ya kan? Itu satu kotak. Kalau dua kotak, maka nanti di belakang x-nya tambah es menjadi two boxes, dua kotak. Kalau contoh yang lain, one bus, satu bis. Bahasa Indonesia bus atau bis? Bis, ya, satu bis. Oke. Kalau mau dibuat menjadi jamak, maka belakangnya ditambah es, two buses, dua bis, gitu. Next, rule number 3, atau yang ketiga, if a singular noun ends in y and the letter before the y is a consonant, change the ending to es to make the noun plural. Jika kata benda tunggalnya berakhiran y dan huruf sebelum y adalah huruf konsonan. Tahu konsonan, ya? Konsonan itu huruf selain a, i, u, e, o. Change the ending to ies, ubah di akhir menjadi ke ies untuk membuat kata benda jamak. Contoh, one puppy, satu anak anjing. Nah, puppy ini kan akhirnya y, sebelum y itu ada konsonan p, maka kalau dibuat jamak, contohnya dua anak anjing, two puppies, y-nya diganti menjadi ies. Seperti itu, teman-teman. Contoh lain, one bunny. Bunny ini satu anak kelinci, ya, satu kelinci, ya, maaf. Kemudian kalau ingin diubah menjadi jamak, two bunnies, seperti itu. Y diubah menjadi ies, two bunnies, seperti itu. Rule number 4, atau yang keempat, if the singular noun ends in o, jika kata benda tunggalnya berakhiran dengan huruf o, add es to make it plural, tambahkan es untuk membuatnya menjadi jamak. Example, contoh, one tomato, satu tomat. Nah, ya kan? Itu kan tomato, itu kan tulisannya akhirnya o. Kalau dibuat menjadi jamak, misalnya 3 tomat, menjadi two tomatoes. Kemudian one volcano itu gunung berapi, satu gunung berapi. Kalau 2 gunung berapi, maka menjadi two volcanoes, bukan two volcano, ya, belakangnya tambah es. Next,
rule number 5 atau yang ke nomor 5. Some nouns don't change at all when they are pluralis. Beberapa kata benda tidak diubah semuanya ketika mereka ini adalah sudah dalam bentuk jamak ya. Contoh one sheep, satu domba, maka tetap menjadi sheep. Contoh two sheep, dua domba. Kemudian one deer, satu rusa. Kalau dua rusa, two deer, dua rusa. Next, rule number 6 atau untuk nomor 6. Nouns that are irregular don't follow any particular rules. Kata benda yang tidak beraturan tidak diikuti aturan tertentu ya. Ini khusus ya kalau tidak beraturan. Contoh, satu tikus itu adalah one mouse. Kalau dua tikus bukan two mouse tetapi two mice. Kemudian satu anak one child, maka kalau dua anak itu bukan two child tetapi two children, dua anak-anak. Oke, ini ada challenge, ada tantangan nih buat teman-teman sekalian di rumah. Nanti coba ditulis ya, ada instruksinya. Find the correct plural form of each noun. Tulis kata jamak yang tepat ya, dan tiap-tiap kata benda ini ada 1 sampai 12 seperti itu. Nanti coba ditulis dalam komentar, boleh silakan, nanti bisa ditulis jawabannya. Oke, good job teman-teman bagi yang mau menjawab tadi ya. Saya ucapkan selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga kita bisa memahami. Kalau ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.